Jumpa lagi dengan saya review channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel charger buatan dari brand Amino seri atau jenisnya USB A to C yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 26.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, secara spesifikasi atau tulisan, kabel ini for Xiaomi 120 watt, bukan berarti hanya untuk Xiaomi saja. Makanya nanti akan saya tes kabel charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device, mulai dari Samsung 15 watt hingga Xiaomi 120 watt. Silahkan cek di deskripsi alat tesnya. Seperti apa performa kabel Amino 120 watt ini dalam mencharging ke berbagai macam device seperti yang ada di deskripsi. Simak videonya. Ini yang kita dapat di dalam paket pembelian kabel charger Amino 120 watt yang dikemas dengan kemasan klip seperti ini. Kemudian kita akan dapat tali kabel berupa karet seperti ini. Kemudian kita akan dapat kabel Amino 120 watt yang saya beli ini warna putih seperti ini fisiknya. Fisik kabel ini menggunakan bahan karet ya, seperti standar bawaan ponsel kabelnya. Cuman ini warna putih. Kemudian kita lihat kepala bagian USB A, ada tulisannya Amino. Sebelah sini kosong. Kita lihat dari sisi warna port ini menggunakan warna oranye. Kita lihat dari sisi pin USB A ini ada totalnya ada sebentar saya perlihatkan dahulu. Ada 5 pin, yaitu sebelah sini 2, sebelah sini 2, dan ada di tengah-tengah agak ke dalam 1. Nah, terlihat jelas. Nah, coba saya kasih center pinnya terkait USB A nya sebentar. Nah, ini totalnya. Nah, untuk yang sebelah kanan dan kiri atau pinggir lumayan tebal ya pinnya. Kemudian tengah 2 agak kecil, yang bagian tengah-tengah agak ke dalam itu ada 1. Jadi totalnya ada 5 pin. Kemudian kita cek dari sisi ujung USB-C nya. Seperti ini fisiknya, ada tulisannya 120 watt. Di sebelah sini kosong. Kemudian kita lihat warna port USB-C ini menggunakan warna oranye. Dari sisi build quality, Amino menyasar pada sebuah produk harga murah. Jadi ya build quality ataupun packingnya apa adanya. Contoh dikemas dengan klip seperti ini. Tidak usah komplain, ingat harga. Bahkan di dalam paket pembelian kita dapat velcro atau tali berupa karet seperti ini. Sekali lagi, jangan komplain, ingat harga. Kemudian dari sisi build quality kabel, menurut saya ya standar. Coba kita lihat dari sisi ujung kabel USB A. Lumayan, tidak buruk-buruk amat. Tulisan Amino terlihat jelas sablonannya. Nah, sebelah sini coba kita cek dari sisi colokan antara besi dan ini. Agak sedikit kurang rapat atau agak longgar, tapi ya tidak longgar-longgar amat, terlihat jelas ya. Coba kita lihat dari sisi sini, standar lah, namanya barang 26 ribuan gitu loh. Kita cek dari sisi USB-C nya, ada tulisannya 120 watt, sablonannya jelas, tidak asal-asalan. Kemudian kita lihat dari sisi sambungan antara sini dan sini dan sini. Silahkan dilihat, ini agak sedikit renggang, di sini rapat ya. Kemudian di sebelah sini renggang. Sekali lagi, kalau mau komplain, ingat harga. Kemudian kita lihat dari sisi sambungan antara besi ini dan bodinya. Silahkan dilihat, ya standar, sekali lagi sesuai dengan harga. Jadi secara build quality saya katakan kabel ini sesuai dengan harga. Tes lepas colok kabel Amino ini, coba saya hubungkan ke adapter charger Vention 70 watt ini. Nah, lihat ini, enak, nyaman ya, tidak terlalu sesak, tidak terlalu longgar. Nah, ini juga dipengaruhi oleh lawannya ya. Nah, lihat ini sekali lagi, enak, nyaman. Kemudian coba dari sisi USB-C, misalnya saya hubungkan ke powerbank Akom. Silahkan diperhatikan USB-C ini, enak juga. Nah, lepas colok aman. Nah, kemudian coba daya detek ketika sebuah kabel charger ini saya hubungkan, misalnya ke sini, saya hubungkan untuk charging, misalnya kan seperti itu. Nah, seperti ini. Silakan diperhatikan. Kadang kan ada beberapa kabel charger yang ketika kita colokin tidak langsung terhubung, kadang minta dilonggarin sedikit kan gitu ya. Nah, silakan diperhatikan. Sebentar, ini biar mati dahulu. Saya matikan dahulu ya. Nah, di sini powerbanknya sudah mati ya. Sekarang coba saya hubungkan ke adapter. Biasanya ada beberapa kabel yang minta dimaju munjurkan sedikit agar terhubung dengan baik atau sempurna listriknya. Silakan diperhatikan di powerbank ini. 1, 2, 3. Nah, langsung nyala. Jadi
Sekali colok, dia langsung auto detect dengan baik tanpa harus dimaju mundurkan bagian USB-A-nya ini. Jadi secara lepas colok ataupun langsung tancap terkoneksi ke listrik, cukup enak Amino ini. Dari sisi tingkat kelenturan kabel, coba saya bandingkan ini dengan kabel bawaan ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 Watt. Pertama coba kita lihat dari sisi bodi kabel, lebih kecil Samsung ya bodi kabelnya, terlihat jelas. Nah, silahkan dilihat ini. Ini Samsung, ini Amino. Nah, sekarang saya buat seperti ini saja. Nah, terlihat jelas ya lebih besar Amino. Sekarang kita lihat dari sisi tingkat kelenturan kabel. Mungkin saya ukur seperti ini, saya gerak-gerakkan. Nah, terlihat jelas lebih lentur mana. Jadi kalau kabel Samsung itu kaku kayak kawat. Terlihat jelas ya. Sedangkan Amino lentur, enak. Nah, jadi kalau saya pribadi lebih suka kabel yang lentur daripada yang kaku. Kenapa? Karena dicolokin ke device ponsel itu, kalau lentur itu kan enak. Kabelnya itu mengikuti ponselnya, sehingga tidak merusak port ponsel ketika kita mencharging sambil menggunakan kabel itu. Beda kalau kaku, ketika kita mencharging sambil menggunakan, kadang ya kaku ya, seperti agak memaksa dari port ponsel yang kita chargingkan, bisa mudah kocak semakin lama seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau saya pribadi lebih suka kabel yang lentur. Tes PD trigger atau kemampuan seluruh daya kabel Amino ini. Nah sekarang kita tes. Tujuan saya melakukan pengetesan ini untuk mengetahui kabel ini benar-benar support 120 watt atau tidak berdasarkan alat tes saya. Nah sekarang saya masuk ke PD trigger. Nah ini PD triggernya saya lakukan sekarang. Kita tunggu sebentar. Nah kita tunggu. Nah, masih loading ya. Loh, PD trigger kan seharusnya lewat jalur PD, ini kan USB-A. Nah, beda. Tujuan saya sekali lagi melakukan pengetesan struktur kabel ini. Nah, sekarang kita cek. Nah, sudah berhasil. Lihat tulisannya. PD trigger 120 watt. Sama ya. Jadi kabel ini benar-benar support daya 120 watt. Tidak omong kosong. Saya sudah melakukan pengetesan sangat jelas dan terang. Lebih terang daripada cahaya. Terlihat jelas? Kemudian kita lihat struktur dayanya dia. Nah, lihat ini. Dia support ini 20 volt dikali 6 ampere sama dengan 120 watt rasional. Jadi benar-benar kabel Amino ini ya support 120 watt dengan seluruh daya maksimal 20 volt dikali 6 ampere. Tes resistensi kabel Amino ini. Nah, coba saya menggunakan alat dual USB adapter ini, Finercy dan Cosi. Karena USB-A outputnya dia, jadi saya menggunakan input yang ada di sini USB adapternya USB-A. Kemudian ini saya menggunakan beban power bank Acom AP201, inputnya 18 watt dengan seluruh daya ini 9 volt 2 ampere. Nah, saya untuk pengetesan resistensi lebih suka menggunakan cara seperti ini ya. Menurut saya lebih dipahami menggunakan satuan watt. Kalau secara baku atau resmi resistensi itu kan satuannya ohm. Tidak semua orang paham itu apa ohm. Ada yang pahamnya ohm gitu kan. Nah seperti ini. Kemudian ini saya hubungkan ke power bank. Nah sekarang kita lihat. Nah, resistensi itu kan hambatan kabel. Sebelum melewati hambatan kita cek dia. Dia ini dayanya 17 watt terlihat di sini. Sebelum melewati hambatan, anggap 17,5 atau 17,7. Oh masih naik ya dayanya, kita tunggu. Nah atau kita lihat ini live nya dia dari sisi sebelum melewati resistensi 18 watt, setelah melewati resistensi anggap 17 watt. Jadi menurut saya resistensi kabel Amino ini kurang lebih ada di daya 1 watt lah ya resistensinya. Silahkan diperhatikan. Nah ya, sekali lagi kurang lebih resistensi kabel Amino ini di area sekitar 1 watt. Tes kabel Amino 120 watt ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini, mulai saya hubungkan sekarang. Kita tunggu start dari baterai 2%. Kemudian kita cek dari sisi USB adapter Cosi DC yang aktif. Coba saya nyalakan ponselnya. Atau kita lihat seperti ini saja untuk mempercepat indikatornya. Cuma kabel charging, artinya tidak support fast charging ya, atau ini standar charging. Biarkan ponselnya standby.
Sekarang kita cek dari sisi USB data receiver DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,3 watt. Nah, ternyata menggunakan kabel 120 watt for Xiaomi tidak bisa ke ponsel Samsung 15 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 118 mV. Nah, coba saya menggunakan kabel yang tidak 120 watt. Misalnya ini menggunakan kabel Esager 100 watt 7 ampere. Nah, ini ya, sebentar saya tunjukkan gitu loh. Ini kabel Esager 100 watt 7 ampere. Apakah bisa atau tidak? Mungkin adapter chargernya bermasalah, kan bisa juga seperti itu kan gitu. Nah, seperti ini Esager 100 watt 7 ampere. Tetap dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Start dari baterai ini tadi 2%. Nah, lihat langsung dia aktif, tidak diisi lagi FCP atau fast charging protocol. Coba saya nyalakan ponselnya fast charging aktif. Biarkan ponselnya mati. Seluruh dayanya 8,5 volt kali 1,4 ampere sama dengan 11-12 watt. Coba ke Ripple. Ripple-nya tinggi, ya wajar karena fast charging yang aktif. Saya pause 158. Jadi ketika menggunakan kombinasi adapter charger bawaan ponsel Amino ini ke ponsel Samsung 15 watt tidak support fast charging atau jalan di standar charging di bawah 10 watt. Tes kabel Amino ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Sebenarnya secara adapter charger bawaan Redmi 9 ini menggunakan daya 10 watt. Cuman ini saya belikan di officialnya yang support quick charging 18 watt. Bisa terlihat ini ada simbolnya Qualcomm quick charging. Nah ya, ini lihat. Ini saya beli di officialnya, jadi saya kombinasikan dengan kabel, maksud saya adapter charger dari brand Xiaomi itu sendiri yang support quick charging 18 watt. Nah, saya hubungkan sekarang. Nah, ini saya cek dengan menggunakan USB Dr. Koshi. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Start dari baterai 25%. Kita tunggu sebentar. Dia mengalami, sudah selesai. Biarkan ponselnya standby. Yang aktif DC, tidak quick charging ya, secara coba saya nyalakan, cuma charging saja. Ya, adanya seperti itu. Kembali lagi ke sini. Dengan seluruh daya 4,8 volt kali 0,8 ampere sama dengan 3,9 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena ponsel ini sudah turun performa, harap maklum usia pakainya sudah 3 tahun lebih. Andaikan ponselnya masih fresh, ketika standar charging biasanya di area sekitar 9 sampai 8 sampai 10 watt lah ya, sama kayak Samsung 15 watt tadi. Ya, adanya data seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 71 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya kombinasikan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Dia seperti ini, portnya warna hijau. Secara seluruh daya dia seperti ini. Nah, kemudian saya hubungkan sekarang dengan kabel Amino karena yang saya teskan kabelnya Amino kan gitu. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita cek ke Oppo VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 23%. Ternyata tidak muncul ya VOOC-nya. Ya, adanya data seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi USB data Koshi DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,9 ampere atau 1,8 ya, sama dengan 9 watt. Nah, ya sudah rasional standar chargingnya Oppo di bawah 10 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 33 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Nah, kali ini saya menggunakan kombinasi adapter charger aftermarket dari brand unit. Ini salah satu kategori adapter charger sakti, support daya 120 watt GaN charging. Saya hubungkan lewat port USB-A. Nah, seperti ini ya USB-A-nya. Nah, silakan dilihat. Nah, saya hubungkan ke stop kontaknya, kemudian saya hubungkan ke ponselnya. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 19%, VOOC-nya aktif. Kalau secara tulisan super fast charging kan gitu. Nah, lihat dia mengalami restart. Nah, apakah dia mengalami restart lagi? Oh ya, mengalami restart lagi. Jadi tidak efektif ya ponsel VOOC 20 watt itu menggunakan kombinasi adapter charger sakti plus kabel Amino ini. Oh, lihat dia sudah aman. Coba
Nah, sudah tidak restart, artinya tadi melakukan penyesuaian daya atau negosiasi daya, adanya seperti itu. PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 4,3 volt kali 3,9 ampere sama dengan 17, sekian watt. Nah, ini sangat rasional. Biasanya itu dia jalan di sekitar fast charging atau di 15 watt ya. Ketika VOOC-nya ini cukup bagus sekali, dia mencapai 17 watt, padahal usia pakai ponsel ini sudah 2 tahun atau 3 tahun, masih bagus. Dari teori 20 watt jalan di 17 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini yang saya suka. Saya pause acak. Dayanya tinggi 17 watt, tapi ripple-nya rendah cuma 16 mV. Nah ya, sekali lagi coba kembali lagi ke sini. Stabil di 17 atau 16,8 watt. Mantap buat Oppo VOOC 20 watt. Tes kabel amino ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Huawei yang support 22,5 watt. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, langsung supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Lengkap ya notifikasinya, biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi SCP yang aktif, singkatannya Super Charger Protocol, kira-kira seperti itu. Dengan struk daya masih negosiasi daya sementara, jalan di 12-13 watt. Kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai titik daya maksimal 19,2 watt dengan struk daya 8,5 volt kali 2,2 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya menggunakan adapter charger unit GaN 120 watt dengan kombinasi kabel amino. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 19%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi SCP yang aktif atau singkatannya Super Charger Protocol dengan struk daya 8 volt sementara ya, 8, sekian volt kali 1,4 ampere. Sudah jalan di 12-13 watt. Nah, lihat sudah jalan di 14 watt, sudah jalan di 15 watt, 16 watt, 17 watt, 18 watt. Di atas itu kategorinya rasional supercharger. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 35 mV. Coba kembali lagi ke sini, mencapai titik daya maksimal 20 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging 25 watt kombinasi amino plus unit 120 watt. Coba, oh aktif super fast chargingnya, unik. Mengingat ini kategorinya adapter charger sakti unit ini. Nah, sekarang coba kita analisis dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif dengan struktur daya. Nah, masih negosiasi. Kita tunggu sebentar. Sementara sudah jalan di 8,2 volt kali 1,4 ampere. Sudah jalan di 13, 14, 15, di atas 15 watt, sudah rasional ya. Super fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Coba kembali lagi ke sini, mencapai pada titik daya maksimal 23, sekian watt. Cukup maksimal sekali outputnya. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kombinasi adapter charger bawaan ponsel seperti ini spesifikasinya. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Start dari baterai 8%, supercharger aktif 33 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi sementara DC yang aktif dengan struk daya sementara 12-13 watt. Kita tunggu sebentar. Lihat, ini dia perlahan-lahan dayanya mulai naik, sudah berada di area 17 watt. Sudah jalan di 18 watt dengan struk daya 8,6 volt kali 2,2 ampere sama dengan sudah jalan di 20 watt, 21 watt. Nah, seperti ini. Sementara kita cek dahulu dari sisi Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 102 mV. Kembali lagi ke sini, mencapai daya maksimal di 23,9 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan unit 120 watt versus amino. Start dari baterai 9%, cuma charging saja ya tulisannya, biarkan ponselnya standby.
Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan struktur daya 8, sekian volt kali 1,8 ampere, sudah jalan di 2 ampere, sudah jalan di atas 18 watt. Rasional ya, ini rasionya menurut saya ya jalan superchargernya. Cuman kalau lewat PPS tidak ada desimalnya. Secara struktur daya dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel kurang lebih ya sama lah, sama plug. Nah, sekarang sudah jalan di 23, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 43 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi adapter charger bawaan ponsel Oppo SuperVOOC 45 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 2%, ada desimalnya dari charging aktif dengan menggunakan kabel Amino. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,4 ampere. Tadi mencapai maksimal di 27 watt, sekarang stabil di 22 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 98 mV. Tes ke ponsel Realme 9i dari charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger unit 102 watt atau charger sakti. Kita lihat ini masih loading ya animasinya. Start dari baterai 23%. Dari charging aktif ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19 watt ya. Tadi maksimal di 21 watt. Ini kalau disamakan ya kurang lebih sama lah, kayak menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 50 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia jalan di stabil 18, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Xiaomi 33 watt juga. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 8%. Mi Turbo Charging aktif ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. PPS yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 57 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan charger sakti dari unit 120 watt. Mi Turbo Charging aktif, start dari baterai 8%, cuman tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif dengan struktur daya 10 volt kali 1,2 ampere sama dengan 14, sekian watt. Tadi mencapai maksimal di 16, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 71 mV. Tes ke itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel itel 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Saya tata dahulu ke stop kontaknya. Oke, start. Saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 57%, sudah terisi agak banyak. Power charging aktif ada desimalnya. Nah ya, hypercharging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt sementara ya, jalan di 2,5 ampere. Mencapai hingga 26 watt. Nah ya, sekarang saya masuk ke menu Ripple dahulu. Ini saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 102 mV. Coba kembali lagi ke struktur daya. Dia mencapai ini sudah jalan di 28 watt, sepertinya maksimal di sini. Jadi bisa digunakan ke itel dengan status ada desimalnya atau power charging aktif. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan charger sakti dari brand unit 120 watt. Start dari baterai 58%. Coba kita tunggu ada desimalnya atau tidak. Dari sisi USB Dr. Koshi dahulu. PPS yang aktif dengan struktur daya 9,2 volt kali 3,1 ampere sama dengan 29, sekian watt. Kurang lebih ya sama lah. Ini kayak menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple.
Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 52 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45W, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 5%, SuperVOOC 45W aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 9,4 volt kali 4 ampere sama dengan 38 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, tidak usah kaget nilai Ripple-nya tinggi, sudah menjadi kebiasaan ponsel ini mencapai nilai VPP hingga 215 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45W, saya hubungkan dengan menggunakan charger sakti dari brand unit 120W, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 6,7%, SuperVOOC aktif 45W, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25, sekian watt. Ini daya stabilnya kurang lebih sama kayak menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple, jangan kaget nilai Ripple-nya agak tinggi tapi masih dalam kategori aman. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 124 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 45W. Saya hubungkan sekarang dengan kombinasi adapter charger unit 120W Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 28%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 3,5 ampere sama dengan 31, sekian watt. Kenapa kok dayanya agak rendah? Karena ponselnya sudah terisi lumayan banyak ya, di 28%. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 26 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67W, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 5%, ada desimalnya, turbo charging 67W aktif maksimal. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Nah ini perlahan-lahan dayanya mulai naik sementara masih jalan di 10 watt. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah lihat ini, dia sudah jalan di 8,9 volt kali 4,9 ampere. Sudah jalan di 44, sekian watt. Nah apakah masih bisa naik? Kita tunggu sebentar sambil kita analisis dari sisi Ripple-nya dahulu. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP atau Ripple 84 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia tadi mencapai maksimal di 45 watt. Terlihat jelas dengan ampere 5 ampere. Jadi bisa ke Xiaomi 60W turbo charging aktif dan ada desimalnya. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60W, saya hubungkan dengan menggunakan charger sakti dari brand unit 120W. Start dari baterai 9%, ada desimalnya 67 watt maksimal, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya, masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar. Nah lihat ini, dia sudah mencapai pada struktur daya 9 volt kali 5,2 ampere sama dengan 50 watt, 51 watt. Nah kita tunggu 53 watt, maksimal di 53 watt ya, dari teori 67 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 81 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80W, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Vivo kombinasi kabel amino. Lihat ini, start dari baterai 1%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya. Sudah saya hubungkan dengan amino, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita analisis dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan struktur daya masih jalan di 32 watt. Nah kita tunggu sebentar. Sepertinya sudah mencapai daya maksimal 32 watt ya, dengan struktur daya 8,2 volt kali 3,9 ampere sama dengan 32, sekian watt. Dari teori Vivo Flash Charging 80 watt, naik di 33 watt. Sementara seperti itu, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 55 mV. Coba kembali lagi ke struktur daya. Nah benar,
sudah mencapai maksimal di 33,5 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt saya hubungkan dengan menggunakan kombinasi adapter charger sakti unit 120 watt. Start dari baterai 17%, flash charging aktif. Biar ini saya buat mode ponsel mati dahulu. Dari sisi USB terkosi sementara masih DC yang aktif. Lihat dia negosiasi daya dari DC berubah menjadi PD 3.0. Nah ini masih belum sempurna negosiasi dayanya, masih dalam kategori 5 volt ya. Ditunggu sebentar. Nah sudah naik di 7,8 8,3 volt. Nah ini mulai rasional dikali 3 ampere, sudah jalan di 32 watt 33 watt. Nah, sementara sampai di situ, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 27 mV. Coba kembali lagi ke sini. Maksimal di 33 watt. Coba saya buat mode ponsel nyala. Apakah ada desimalnya atau tidak? Kita tunggu sebentar. Lihat ini, ponselnya sudah nyala. Kita tunggu sebentar. Nah, desimalnya aktif, flash charging aktif. Jadi bisa dengan menggunakan kombinasi adapter charger plus kabel charger ini. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-around fast charging 100 watt. Karena secara adapter charger bawaan ini menggunakan output port USB-C seperti ini. Nah, kalau pengen tahu struktur dayanya, dia seperti ini. Jadi saya menggunakan converter dari brand Venson ya, dari USB-A larinya ke USB-C seperti ini. Amino. Nah, sekarang saya hubungkan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, apakah bahaya atau tidak? Nah, kita coba saja. Nah, seperti ini saya tata dahulu ke ponselnya. Nah, saya taruh di sini biar lebih jelas. Sekarang saya hubungkan. Nah, lihat ini ya dengan menggunakan Amino. Langsung start dari baterai 4%, all-around fast charging 100 watt tersedia. Saya masuk ke mode hyper dan ada desimalnya. Nah, ya bisa. Cuman menggunakan converter seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi struktur daya. Nah, saya dekatkan seperti ini. Dari sisi USB terkosi DC yang aktif. Ini perlahan-lahan dayanya naik. Nah, tapi kenaikan dayanya tidak langsung tinggi gitu ya. Tapi kalem. Nah, lihat sudah jalan di 23 watt. Nah, kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini dia sudah jalan di 8,2 volt kali 3,9 ampere. Sudah jalan di 4 ampere sama dengan 33 watt. Sementara segini dulu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 38 mV. Coba saya pegang. Aman. Saya pegang kabelnya aman. Saya pegang konverternya juga aman. Sekarang saya kembali lagi ke sini. Nah, sudah jalan di 37 watt, 39 watt. Ini terus naik dayanya. Nah, sudah jalan di 39,9. Nah, lihat ini. Nah, 4,7 ampere. Nah, sudah jalan di 40 watt atau 4,8 ampere. Secara ampere kabelnya kan support 6 ampere. Nah, ya, jadi anggap sementara jalan di 40,6 watt, status all-around fast charging 100 watt aktif. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-around fast charging 100 watt. Saya menggunakan adapter charger sakti unit 120 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 11%, indikatornya muncul fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB terkosi PPS yang aktif dengan struktur daya 7,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan tadi maksimal di 19 watt, sekarang turun di 10 ya, 10 watt. Ya, adanya data seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, tapi bagus nilai VPP-nya atau nilai Ripple-nya cuma 17 mV. Coba kembali lagi ke sini. Tetap di 10, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hyper charging 120 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar, masih loading ya ponselnya. Start dari baterai 1%, 120 watt aktif. Cuman aneh, tidak ada desimalnya. Ya, adanya seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB terkosi PPS yang aktif dengan struktur daya. Lihat masih jalan di daya 33 watt.
sudah jalan di daya 45 watt, 49 watt, 58 watt, 62 watt, 75 watt, 80 watt, sangat mantap. Sudah jalan di 5 ampere atau 88 watt, 90 watt, 91 watt, sangat-sangat sensasional. Sudah jalan di maksimal 92 watt, sudah jalan di 94 watt. Nah, ini Xiaomi Hypercharging 120 watt, sudah jalan di 96 watt. Coba saya pegang kabelnya, takut panas gitu ya. Coba sih dari sisi sini aman, tidak panas. Lihat, sudah mencapai pada titik daya maksimal 98 watt dengan kombinasi adapter charger bawaan ponsel. Dari sisi sini sudah dia mencapai 5,5 ampere ya, 99 watt. Sekarang sudah menyentuh di 100 watt. Saya masuk ke Ripple dahulu. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 100 mV, tidak terlalu tinggi mengingat dayanya yang super tinggi. Lihat, tadi mencapai hingga 100 watt, jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Hypercharging 120 watt maksimal di 100 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Hypercharging 120 watt. Saya menggunakan unit 120 watt charger sakti kombinasi amino. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 10%, ada desimalnya, 120 watt maksimal aktif. Biarkan ponselnya standby. Nah, kita fokus ke USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan struk daya 17 volt kali 4,4 ampere. Sudah jalan di 87 watt, 89 watt, 5 ampere, 92 watt, 5, sekian ampere, 94 watt, 5,3 ampere, 95 watt ya maksimalnya. Nah, sementara masuk dulu ke Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 95 mV. Kembali lagi ke struktur daya, ternyata maksimalnya di 95 watt. Tes charging ke power bank, ini saya ada QuickTech yang input dayanya ultra fast input 90 watt. Coba saya hubungkan sebentar, power banknya kita lihat dahulu. Tersisa daya, ini bagus, 17%. Ini saya menghubungkan dengan unit 120 watt lewat port USB-A ya. Saya hubungkan sekarang, sebentar, saya menggunakan USB Dr. Cozy dahulu, saya lupa ini. Nah, seperti ini saya hubungkan sekarang. Nah, sudah terhubung dengan baik. Nah, kita tunggu PD 3.0 yang aktif. Kita tunggu sebentar, ini masih loading dayanya. Nah, lihat ini, dia bisa mencapai hingga 58 watt lewat jalur USB-A. Nah, ini dengan struk daya 19,7 volt kali 2,9 ampere, sama dengan 58 watt. Kalau dari sisi power banknya, struk dayanya 56 watt. Nah, terus lihat ini ya, dengan ampere atau voltnya 2,9 ampere, 19,7 volt. Kembali lagi ke sini. Kemudian coba kita cek dari sisi Ripple kabelnya. Nah, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 76 mV. Tes aktivitas transfer data kabel amino 120 watt ini. Coba kita tes dengan menggunakan laptop jadul ini. Saya hubungkan lewat karena kan USB-A to C, jadi ya saya hubungkan lewat USB-A ya. Nah, sebentar, ini saya menggunakan USB hub dari brand Orico, koneksinya lewat USB-C. Kemudian saya hubungkan dengan SanDisk ini. Nah, silakan dilihat. Nah, saya hubungkan seperti ini. Nah, sekarang saya hubungkan ke laptop jadul saya ini. Sebentar, saya buat seperti ini saja. Saya hubungkan sekarang, silakan diperhatikan. Nah, sudah saya hubungkan. Coba bisa terhubung atau tidak kan gitu. Ini nyala. Nah, terlihat ya, nyala, cuman ya sudah ada daya. Kemudian kita lihat dari sisi sistem yang ada di laptop ini. Sebentar, saya masuk ke file Explore. Ternyata SanDisk-nya tidak ada. Terlihat ya, tidak ada. Oh, mungkin terbalik. Sebentar. Nah, ini saya taruh di sini. Kemudian ini saya balik. Nah, silakan dilihat, ini saya cabut. Nah, sebentar saya balik seperti ini ya. Mungkin bisa. Nah, sebentar. Tidak bisa. Jadi ini kalau menurut saya bukan kabel data, tapi kabel charger. Apa bedanya kabel charger dengan kabel data? Kalau kabel data itu bisa digunakan untuk aktivitas transfer data plus charging.
Nah, kalau kabel charger ya hanya bisa digunakan untuk charging saja, tidak bisa untuk aktivitas transfer data. Coba saya dekatkan lagi. Nah, lihat. Tidak ada. Coba mungkin saya lepas ya. Saya hubungkan lagi. Nah, sebentar. Mungkin kurang pas gitu. Oh, sebentar. Ada pembaca datanya. Jadi sebentar. Oh, masuk sebentar. Nah, masuk tapi putus ya. Mungkin intinya sebentar saya tarik separuh. Masuk ya. Jadi entah ini yang bermasalah port, tapi tadi saya aktivitas tes lepas coloknya dia terhubung dengan baik untuk aktivitas charging, tapi untuk aktivitas data ternyata tidak direnggangkan seperti ini. Coba sih, sudah terbaca SanDisk. Kemudian coba mungkin untuk aktivitas transfer data ya, misalnya ini saya mentransfer file ini, saya kirim ke dokumen. Sebentar kita lihat. Bisa, cuman ini agak direnggangkan. Entah yang bermasalah itu di laptop saya atau colokannya, kurang paham. Tapi intinya bisa digunakan untuk aktivitas transfer data. Tes speed charging Amino 120 Watt. Kali ini akan saya coba untuk mencharging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 Watt kombinasi dengan adapter charger unit 120 Watt atau adapter charger sakti ya. Saya hubungkan sekarang karena yang saya kejar adalah speed chargingnya. Jadi saya buat mode ponsel mati. Saya hubungkan ini. Kita lihat dulu. Dari sisi indikator 67 Watt aktif ada desimalnya. Kemudian saya buat seperti ini. Sebentar saya matikan ya ponselnya. Kita tunggu sebentar ini. Nah, ini saya matikan. Kemudian timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Dilihat dari sisi daya maksimal, dia mencapai hingga 51 Watt. Dari sisi stop kontak bisa dilihat ini mode ponsel mati ya, sudah jalan di 54 Watt. Nah, ini maksimal di 54 Watt dalam detik ke 1 menit setengah lah ya. Selanjutnya nanti saya kontrol dayanya lewat stop kontak ini. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Saya dekatkan. Terisi ini 75% dalam waktu 30 menit. Biasanya kalau ke ponsel Samsung 45 Watt dalam waktu 30 menit terisi sekitar 66 atau 65%. Nah, 40 Watt segini. Kemudian kalau ke Xiaomi 67 Watt segini. Nah, beda ya. Ya lumayan lah, rasional perbandingannya. Kemudian coba kita cek dari sisi stop kontak, tersisa daya 26 Watt. Kemudian kita cek dari sisi ini temperatur, misalnya adapter charger ya. Ini saya menggunakan unit 120 Watt. Adapter chargernya sebentar saya gerak-gerakkan. Nah, ini paling tinggi di 46 derajat Celcius, masih dalam kategori hangat, agak panas tapi tidak ada panas menyengat. 46 45. Nah ya, kemudian coba untuk ke ponselnya ini saya termogan, silahkan dilihat ini 39 hangat normal, 40 hangat, masih dalam kategori hangat normal, tidak panas menyengat. Nah, lihat ini saya jalan-jalankan. Sebelah sini mungkin, sebelah sini, nah ya 40. Mungkin coba dari sisi kabelnya yang sebelah sini. Nah, sebentar, lihat saya termogan seperti ini. Nah, lihat ini nyala ya. Nah, seperti ini mungkin. Nah, sudah 35, ya hangat normal lah. Bahkan malam menurut saya dingin chip kabelnya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 46 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, lihat ini sudah terisi full 100% dalam waktu 46 menit. Saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak ini. Tersisa daya 11 Watt. Jadi ketika sudah terisi penuh, saran saya segera dicabut dari adapter chargernya. Jadi kesimpulannya, kabel charger Amino 120 Watt USB A to C. Secara spesifikasi ini lebih diperuntukkan untuk Xiaomi turbo charging, mulai dari Mi turbo charging 33 Watt, 67 Watt hingga hyper charging 120 Watt. Tapi
berdasarkan case menunjukkan sebuah performa yang cukup bagus di luar Xiaomi Turbo Charging. Tadi sudah saya tes mulai dari ke ponsel 15 watt Samsung hingga ke Xiaomi Turbo Charging atau Hyper Charging 112 watt, menghasilkan sebuah performa hampir 90% ada desimalnya atau kualitas performanya bagus. Kabel ini kurang efektif untuk charging ke ponsel yang kelasnya kelas fast charging, misalnya adaptive fast charging 15 watt Samsung ataupun quick charging 18 watt Xiaomi. Nah, efektifnya mulai jalan di Oppo Vook 20 watt ketika saya tes tadi, super fast chargingnya aktif. Nah, Vook 20 watt itu juga kategorinya super fast charging. Kenapa? Karena dayanya di atas 18 watt. Hingga saya tes ke Xiaomi Hyper Charging 112 watt, ada desimalnya dan performanya cukup bagus sekali. Jalan di area di atas 85 watt ketika ke Xiaomi Turbo Charging 120 watt ya atau Hyper Charging, dan ada desimalnya. Baik dengan menggunakan kombinasi adapter charger bawaan ponsel maupun adapter charger ini unit 120 watt, semuanya jalan di atas 85 watt. Lalu berdasarkan tes tadi ke Xiaomi Poco M6 Pro, saya speed charging ya, mulai dari start baterai low bed hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar di ini 46 menit. Nah, terisi 100%. Dengan baterai yang ada di ponsel ini, sebentar saya menggunakan aplikasi ini. Dia baterainya 5000 mAh. Dibandingkan dengan menggunakan kombinasi adapter charger bawaan ponsel plus kabel bawaan ponsel lebih cepat ini. Nah, jadi performanya kalau menurut saya di atas dari kabel bawaan ponsel, dan temperaturnya baik dari sisi adapter chargernya tadi ya, kombinasi dengan unit 120 watt maupun kabel charger Amino, dan ponselnya rata-rata di hangat dan agak panas sedikit tapi tidak terlalu menyengat. Jadi secara keseluruhan performa kabel ini bisa digunakan untuk charging ke berbagai macam ponsel kelasnya kelas baik super charger, super Vook, dart charging maupun hyper charging. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel charger Amino 120 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli Amino 120 watt ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.